Albert Gonzalez. Pernah dengar namanya? Mungkin tidak banyak yang tahu, tapi dia adalah salah satu hacker paling terkenal di dunia. Mungkin nggak setenar Bill Gates atau Steve Jobs ya. Tapi di kalangan tertentu, namanya sangat dikenal. Di dunia maya, Gonzalez ini terkenal banget. Dia bukan hanya seorang hacker biasa, tapi seorang yang sangat berbakat dalam bidangnya. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai hacker yang jago banget. Dia berhasil menembus sistem keamanan yang sangat ketat dan mencuri data yang sangat berharga. Dia sampai bisa curi jutaan data kartu kredit loh. Bayangkan, jutaan data kartu kredit berhasil dia curi dan jual di pasar gelap. Gonzalez lahir di Miami, Amerika Serikat. Kota yang dikenal dengan pantainya yang indah dan kehidupan malamnya yang meriah. Orang tuanya dulu pindah dari Kuba. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat, seperti banyak imigran lainnya. Siapa sangka ya, anak yang lahir dari keluarga biasa-biasa aja ini bisa jadi penjahat siber yang terkenal di seluruh dunia. Dari kecil, Gonzalez sudah menunjukkan minat yang besar pada komputer dan teknologi. Dia mulai belajar sendiri tentang cara kerja komputer dan bagaimana cara meretas sistem. Pada usia remaja, dia sudah sangat mahir dalam hal ini. Di sekolah menengah, dia sering menghabiskan waktu di laboratorium komputer, mencoba berbagai teknik hacking. Teman-temannya mungkin tidak menyadari, tapi dia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi salah satu hacker paling terkenal di dunia. Tentu saja, aktivitasnya tidak luput dari perhatian pihak berwenang. FBI mulai mengawasi gerak-geriknya, dan akhirnya berhasil menangkapnya. Gonzalez diadili dan dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Namun, kisahnya tetap menjadi legenda di dunia maya. Kisah Albert Gonzalez menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang bahaya dan risiko dunia maya. Dia menunjukkan bahwa dengan keterampilan yang tepat, seseorang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, baik atau buruk. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dan melindungi data pribadi kita dari ancaman siber. Siapa tahu, mungkin ada Albert Gonzalez berikutnya di luar sana. Sejak kecil, Gonzalez emang udah suka banget utak-atik komputer. Dia bisa berjam-jam di depan komputer, belajar bikin program, dan buka-buka internet. Sayangnya, kepintaran Gonzalez ini nggak diimbangi sama sikap yang baik. Di sekolah, dia terkenal nakal. Bukan cuma itu, dia juga suka bolos sekolah dan nyuri-nyuri kecil. Makin gede, Gonzalez makin tertarik sama dunia hacking. Dia ikutan forum online gitu, belajar dari hacker-hacker lain. Nah, disitulah dia ketemu sama anggota Shadow Crew, geng hacker terkenal. Shadow Crew ini kayak sekolah kriminal buat Gonzalez. Dia belajar teknik hacking yang lebih susah, dan juga cara jual data curian di pasar gelap. Waduh, bahaya banget ya. Bareng Shadow Crew, Gonzalez ngelakuin banyak kejahatan di internet. Salah satu yang paling terkenal itu operasi Get Rich or Die Tryin'. Serem ya namanya. Jadi Gonzalez dan teman-temannya ngeretas situs belanja online. Mereka nyuri data kartu kredit dari jutaan pengguna. Data ini terus dijual di pasar gelap dan dipakai buat transaksi ilegal. Wah, gawat banget kan? Salah satu jurus andalan Gonzalez itu namanya SQL injection. Teknik ini bisa bikin hacker masuk ke database website. Kayak maling punya kunci utama buat masuk ke semua ruangan. Dengan SQL injection, Gonzalez bisa akses data-data penting, kayak username, password, dan nomor kartu kredit. Jurus ini jadi senjata andalan Gonzalez buat nyuri data. Kejahatan Gonzalez makin menjadi-jadi. Dia nggak cuma ngeretas situs kecil lagi. Dia mulai incar perusahaan gede, kayak TJ Maxx, Barnes & Noble, dan Office Max. Nggak tanggung-tanggung Gonzalez berhasil nyuri jutaan data kartu kredit dari perusahaan-perusahaan ini. Dia dapat untung banyak banget dari kejahatannya. Gonzalez benar-benar ada di puncak kesuksesan sebagai penjahat. Tapi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Gonzalez, yang selama ini dikenal sebagai salah satu hacker paling licin dan sulit ditangkap, akhirnya tercium juga jejaknya oleh FBI. FBI akhirnya bisa ngendus jejak Gonzalez. Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan intensif, memeriksa ribuan data digital, dan melacak jejak-jejak kecil yang ditinggalkan Gonzalez di dunia maya, mereka akhirnya menemukan titik terang. Setelah diselidiki lama, FBI nangkep Gonzalez di apartemennya yang mewah. Apartemen tersebut terletak di salah satu kawasan elit kota,
menunjukkan betapa suksesnya dia dalam dunia kejahatan siber. Pas ditangkap, FBI nemuin uang tunai bejibun dan ratusan kartu kredit palsu. Barang bukti ini menunjukkan betapa besar skala operasi ilegal yang dijalankan oleh Gonzales. Uang tunai dan kartu kredit palsu tersebut merupakan hasil dari berbagai aksi pencurian data dan penipuan yang dilakukannya. Heboh banget deh waktu itu. Media massa langsung memberitakan penangkapan ini secara besar-besaran. Berita tentang Gonzales menjadi headline di berbagai surat kabar dan portal berita online. Orang-orang pada kaget. Ternyata dalang di balik pencurian data besar-besaran ini cuma anak muda umur 20-an. Siapa sangka, di balik wajah polosnya, tersimpan kecerdasan dan keahlian yang luar biasa dalam dunia hacking. Penangkapan ini menjadi pelajaran penting bahwa kejahatan siber bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia atau latar belakang. Akhirnya, Gonzales harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia dihukum penjara selama 20 tahun. Di dalam penjara, Gonzales baru sadar sama kesalahannya. Dia nyesel banget udah ngerugiin banyak orang. Kasus Gonzales ini jadi pelajaran penting buat kita semua. Ternyata, data kita di internet itu rentan banget. Makanya, keamanan siber itu penting banget untuk kita semua. Kita harus selalu waspada sama ancaman di dunia maya. Kita harus selalu update sistem keamanan kita, dan hati-hati pas ngasih data pribadi di internet ya. Nah, ini dia tips sederhana biar kita lebih aman di internet. Di zaman sekarang, internet sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bekerja, belajar, hingga berkomunikasi dengan teman dan keluarga, semuanya dilakukan secara online. Tapi, dengan kemudahan ini, ada juga risiko keamanan yang harus kita waspadai. Pertama, pakai password yang kuat dan beda-beda buat setiap akun online. Password yang kuat biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan gunakan informasi pribadi seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan sebagai password. Selain itu, gunakan password manager untuk menyimpan dan mengelola password kamu dengan aman. Kayak kunci rumah, jangan sampai sama semua ya. Bayangkan kalau semua kunci rumah kamu sama, kalau satu kunci hilang, semua pintu bisa dibuka. Begitu juga dengan password, kalau satu akun diretas, akun lainnya bisa ikut terancam. Kedua, aktifkan fitur two-factor authentication kalau ada. Fitur ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta verifikasi tambahan selain password. Biasanya, verifikasi ini berupa kode yang dikirim ke ponsel atau email kamu. Ini kayak kunci ganda, jadi lebih aman. Dengan two-factor authentication, meskipun seseorang berhasil menebak password kamu, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa kode verifikasi tambahan. Ketiga, hati-hati kalau klik link atau buka file dari email yang nggak dikenal. Bisa jadi jebakan. Banyak penipuan online yang menggunakan email palsu untuk mencuri informasi pribadi atau menyebarkan malware. Selalu periksa alamat email pengirim dan jangan mudah percaya dengan email yang meminta informasi sensitif. Keempat, selalu perbarui perangkat lunak dan aplikasi kamu. Pembaruan ini seringkali mengandung perbaikan keamanan yang penting untuk melindungi perangkat kamu dari ancaman terbaru. Jangan abaikan notifikasi pembaruan, segera lakukan update untuk menjaga keamanan perangkat kamu. Terakhir, gunakan perangkat lunak antivirus dan lakukan pemindaian secara berkala. Antivirus dapat membantu mendeteksi dan menghapus malware yang mungkin sudah ada di perangkat kamu. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kamu bisa lebih tenang dan aman saat berselancar di dunia maya. Kejahatan di dunia maya itu terus berkembang. Hacker selalu cari cara baru buat nyuri data kita. Makanya, kita harus terus belajar dan update soal keamanan siber. Pemerintah, perusahaan, dan kita semua harus kerjasama buat ngelawan kejahatan di dunia maya. Yuk, kita ciptain dunia maya yang lebih aman buat semua orang.